Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Konnichiwa, minasang, sampai tachi. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kerjanya dan dimanapun keadaannya ya. Berhubung hari ini saya libur, saya sempetin bikin video ini. Ya bukan dikatakan libur juga sih. Tadi sempet jam 8 itu kerja. Terus berhubung hujan jadi kerjanya sampai jam 12 atau setengah hari karena hujan gede nggak bisa dilanjut. Ya maklum ya, soalnya kerjanya di pertanian jadi kalau misalkan hujan itu ya libur soalnya nggak ada haus. Nah, tujuannya video dibuat karena kemarin-kemarin itu banyak pertanyaan dari teman-teman pemula ya atau yang ingin belajar bahasa Jepang itu dari mana dulu, karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu ada pertanyaan yang kayak gini, "Kak, belajar bahasa Jepang itu gampang enggak ya? Atau sulit enggak ya?" Terus ada lagi yang nanya, "Kak, belajar bahasa Jepang itu dari mana dulu ya? Hiragana dulu apa katakana dulu?" Terus ada lagi, "Kak, tahapan belajar bahasa Jepang itu gimana ya biar cepat masuk?" katanya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti saya akan kasih tahu tipsnya ya, untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Jepang, khususnya untuk pemula yang ingin belajar bahasa Jepang dengan serius. Kebetulan juga saya dulu waktu belajar bahasa Jepang itu ya gimana ya, sulit, terus juga kayak nggak masuk-masuk gitu. Jadi saya cari-cari cara untuk belajar bahasa Jepang itu cepat masuk dan efektif. Ini adalah, tahapan belajar bahasa Jepang menurut versi saya ya pribadi, karena dulu juga saya gunain cara ini. Ada tahapan belajar bahasa Jepang dengan cepat dan efektif ya. Tapi sebelum ke pembahasan tersebut, jangan lupa minasang tachi atau teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya juga. Jangan lupa juga bunyiin lonceng notifikasinya ya, biar kalian selalu tahu dan selalu update video-video terbaru dari saya tentang seputar belajar bahasa Jepang dan eee, kehidupan di Jepang. Nah, saya langsung aja ke pembahasan yang teman-teman kemarin tanyain ya, yang katanya, "Kak, gimana sih tahapan belajar bahasa Jepang, dari mana dulu?" Nah, kita akan bahas di sini. Jadi jangan di-skip-skip, simak terus ya. Jadi ada 6 tahapan belajar bahasa Jepang. Yang pertama yang pertama itu kalian harus belajar hitungan atau bilangan. Jadi kalian harus belajar hitungan bilangan, awas, hitungan bilangan. Yang, "Kak, hitungan bilangan itu seperti apa sih?" Ya maklum ya karena pemula, karena ini untuk pemula. Jadi hitungan atau bilangan itu kalian itu kalau di bahasa Indonesia atau di kita itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Bahkan itu puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan dan seterusnya. Itu yang dinamakan hitungan atau bilangan. Itu yang pertama. Yang pertama, hitungan atau bilangan. Next, yang kedua, huruf Jepang. Huruf Jepang. Awas, huruf Jepang. Yang kedua itu huruf Jepang. Yang kedua itu huruf Jepang. Jadi yang pertama tadi apa? Ya, betul, bilangan atau hitungan. Yang kedua, huruf Jepang atau huruf dalam bahasa Jepang. Huruf Jepang lah intinya. Nah, yang kedua ini, huruf Jepang terdiri dari tiga. Terdiri dari tiga. Ada hiragana yang pertama, yang kedua katakana, dan yang ketiga kanji. Awas, awas, ingat-ingat. Huruf Jepang ada tiga bagian. Hiragana, katakana, kanji. Terus ada yang nanya, "Kak,
huruf hiragana itu seperti apa, terus huruf katakana itu seperti apa. Nah, saya akan, kasih tahu sedikit tentang huruf hiragana. Nah, huruf hiragana itu, apa ya, huruf hiragana itu sama katakana itu beda. Bisa dibilang kalau hiragana itu semacam apa ya, hurufnya tuh banyak lengkungannya. Tapi kalau misalkan huruf katakana itu, eee, runcing atau apa ya, enggak ngelekuk-ngelekuk atau bisa dibilang kayak lebih ke runcing gitu, itu. Nah, hiragana, katakana, kanji. Nah, Kak, hiragana, katakana itu sama enggak sih? Nah, huruf hiragana, katakana itu sama, cuma biasanya kalau huruf hiragana itu digunakan untuk kayak nama-nama yang di Jepang. Awas hiragana sama kanji. Nah, kalau katakana, Kak, gimana? Kalau katakana itu sama bunyinya, tapi kayak fungsinya tuh lebih ke di luar Jepang, kayak misalkan buat kayak eigo, kayak misalkan pokoknya kayak nama-nama orang di luaran Jepang itu. Kayak misalkan contoh, kayak keki lah atau kue. Nah, dibacanya sama, cuma dalam tulisannya itu beda. Jadi antara hiragana dan katakana itu sama hurufnya atau bunyinya, cuma penulisannya beda. Jadi kalau hiragana khusus untuk eh, yang di Jepang atau dalam lingkupan Jepang. Kalau misalkan katakana itu di luar, kayak untuk ego tulisannya tuh harus pakai katakana. Kayak misalkan nama di luar orang apa ya, di luar orang Jepang kayak misalkan Ade, nah itu pakainya huruf katakana. Pokoknya di luar Jepang itu pakainya huruf katakana. Tuh ya. Jadi balik lagi, 6 tahapan belajar bahasa Jepang menurut versi saya dengan cepat atau efektif itu ada 6. Yang pertama bilangan, yang kedua tadi huruf Jepang atau alfabetnya itu. Nah, yang kedua itu huruf Jepang itu terbagi menjadi 3. Yang pertama hiragana, katakana, sama kanji. Nah, sampai sini paham? Kalau paham next. Kita lanjut. Nah, yang ketiga kita belajar eh, kosakata. Kosakata kalau di kita kan di Indonesia namanya itu kosakata. Nah, kalau dalam bahasa Jepang itu namanya tuh kotoba. Jadi kalian harus ngafalin kotoba. Jangan lupa, kan kalian sudah belajar hiragana, katakana, cara tulisnya juga, terus sudah hafal kan. Jadi kita lanjut ke eh, kosakata. Kan kalian hiragana, katakana udah hafal, udah bisa baca juga, baca tulisnya udah bisa baca tulis, terus bisa nulisnya juga. Jadi kalian harus ngafalin kotoba atau kosakata. Jadi harus di luar kepala. Nah, Kak, kotoba itu apa sih? Terus kosakata itu apa sih? Nah, kosakata dalam bahasa Jepang itu ada 3 atau terbagi menjadi 3 lagi. Awas, jangan sampai ketukar sama yang nomor 2. Nah, kosakata atau kotoba terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu kata kerja. Yang pertama, awas, yang pertama kata kerja. Yang pertama kata kerja. Kata kerja, kata kerja dalam bahasa Indonesia. Kalau misalnya dalam bahasa Jepang itu namanya doshi. Awas, doshi. Terus nanya lagi misalkan, Kak, doshi itu apa ya? Terus kata kerja itu apa ya? Nah, kata kerja itu kosakata yang dikerjakan, kayak contoh, misalkan contoh nih, ini untuk yang pertama dulu, kata kerja. Contoh misalkan makan, terus mencuci, terus memotong, itu kata kerja kan termasuknya. Atau bisa dibilang bahasa Jepang itu doshi. Makan, mencuci, terus memotong, terus pergi, terus datang, pulang, terus membaca, terus menulis, itu termasuknya kata kerja atau doshi. Next, yang kedua. Yang kedua itu kata benda. Kata benda. Awas, kata benda. Yang pertama kata kerja, yang kedua kata benda. Kata benda sendiri itu dalam bahasa Jepang itu namanya meshi. Nah, awas, bukan meshi pemain bola ya.
Kalau masih pemain bola itu udah top lah. Nah, lanjut lagi. Kata benda atau Messi itu contohnya apa, Kak? Nah, contohnya kata benda atau Messi itu contohnya nih. Apa ini? Ya, bener, pulpen. Nah, ini namanya kata benda. Ini pensil kata benda. Terus yang di belakang saya itu ada gitar, itu kata benda juga kan ya. Terus kayak gelas juga ini kata benda. Nah, itu yang dinamakan Messi. Next, yang ketiga atau yang terakhir. Nah, yang terakhir itu ada eh, keyosi atau kata sifat. Kak, kata sifat apa lagi? Nah, kata sifat itu kayak contohnya misalkan silau, terus kayak kecil, pendek, itu kata sifat. Atau gelap, terus terang, panjang, terus lebar, itu kecil, terus kayak pokoknya itu kata sifat. Nah, awas, kata sifat ini terbagi menjadi dua. Awas, kata sifat terbagi menjadi dua, yaitu kata sifat i atau yang berakhiran i atau yang bisa disebutnya ikeyoshi. Itu disebut ikeyoshi biasanya kalau yang berakhiran i. Kata sifat yang berakhiran i dalam pengertian bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Jepangnya itu ikeyoshi. Nah, yang kedua, nakeyoshi, kata sifat yang berakhiran na. Nakeyoshi. Kak, contohnya apa ikeyoshi? Nah, ikeyoshi itu contohnya, misalnya ini contohnya. Nanti kita belajarnya di lain lain apa di video selanjutnya. Ini cuma gambaran saja. Nah, kata sifat ikeyoshi contohnya, ikeyoshi nih. Misalkan oishi. Oishi itu kan enak. Jadi oishi. Nah, pengertian ikeyoshi kan oishi. Kata sifat yang berakhiran i. Jadi akhirannya tuh bahasa Jepang i jadi oishi. Oishi jadinya i. Itu kata sifat yang berakhiran i. Nah, yang kedua itu nakeyoshi. Nakeyoshi itu kata sifat yang berakhiran na dalam pengertian bahasa Indonesia. Jadi kata sifat yang berakhiran na itu contohnya apakah? Contoh misalkan cantik. Kayak cantik kan kayak kireina. Terus kayak ganteng hansamuna. Itu kata sifat yang berakhiran na. Nah, sampai sini gimana? Paham atau masih kayak samar-samar? Oh. Nah, sampai sini mungkin paham ya. Mungkin ada beberapa yang paham, ada beberapa juga yang masih apa ini? Kak, masih bingung. Nah, nanti kita diulas lagi. Nah, yang tadi tahapan yang baru tiga, udah banyak cabangnya, Kak. Nah, iya dong, karena biar kalian apa ya, enggak kaget, terus juga kalian paham betul tahapan belajar itu biar efektif dan cepet cepet nangkep gitu ya. Terus juga pokoknya cepat lah belajar bahasa Jepang kalau menurut saya dan pakai cara ini. Terus juga belajarnya tuh berurutan, jadi saling apa ya, saling menyambung mulai dari kata kayak bilangan, belajar bilangan, terus hitungan, terus belajar nulis hiragana katakana, terus kayak belajar membacanya juga, cara intonasi, nadanya juga. Terus kalian belajar kotoba juga kan, udah belajar hiragana katakana otomatis kalian udah bisa nulis sama membaca juga. Jadi kalian bisa ngafalin kotoba sebanyak-banyaknya. Kayak tadi kotoba atau misalkan kosakata terdiri dari tiga. Jadi kita baru nyampe ke tiga tahap nih, ketiga tahap. Tiga tahap. Yang pertama tadi hitungan atau bilangan, yang kedua belajar huruf Jepang, cara nulisnya juga, cara bacanya juga, atau sambil dihafalin. Terus yang ketiga kosakata atau kotoba. Nah, kosakata ini terdiri dari tiga juga. Yang pertama itu kata kerja, kata benda, kata sifat, atau dalam bahasa Jepang itu kata kerja doshi, kata benda dalam bahasa Jepangnya meshi, kata sifat dalam bahasa Jepangnya keyoshi. Nah, keyoshi ini dibagi menjadi berapa tadi? Ya, betul, dua. Dibagi menjadi dua, yaitu kata sifat i dalam pengertian bahasa Indonesia, kata sifat yang berakhiran i dalam eh, pengertian bahasa Indonesia, atau bisa dibilang bahasa Jepangnya ikeyoshi. Nah, yang kedua apa tadi? Ya, betul, nakeyoshi, kata sifat yang berakhiran na dalam pengertian dalam bahasa Indonesia, kata sifat yang berakhiran na.
yaitu Nakeyoshi. Sampai sini paham? Nah, kalau misalkan kalian paham, next kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini bisa diartikan sebagai penyambung atau dinamakan fungsi partikel. Fungsi partikel yang keempat itu fungsi partikel. Ini gunanya kalian untuk merangkai atau menyambung kata-kata atau kotoba-kotoba yang kalian udah hafal tadi. Kayak kata sifat, kata benda, kata kerja itu. Pokoknya itu. Nah, fungsi partikel itu apa sih fungsi partikel? Nah, fungsi partikel itu gunanya itu untuk menyambungkan kotoba-kotoba yang kalian tadi hafal, atau bisa dibilang apa sih ya? Untuk menyambungkan lah. Nah, fungsi partikel ada banyak ya, awas minasang. Fungsi partikel itu ada banyak. Jadi semakin kesana itu semakin semakin rumit, tapi semakin apa ya? Semakin rasa pengen taunya itu lebih lebih tinggi. Jadi fungsi partikel kita dibagi menjadi berapa? Yang pertama itu fungsi partikel, ini masih 4 tahapan. Jadi yang ini yang keempat ya, pembahasan yang keempat. 4 tahapan. Jadi fungsi partikel itu nomor 4, fungsi partikel. Fungsi partikel itu ada partikel wa atau h. Bisa tulisannya h tapi di apa ya, di eh, penyampaiannya tuh wa. Terus partikel o atau wo, ni, de, to, mo, ya. Nah, itu fungsi partikel. Jadi satu partikel itu ada pengertiannya. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Ini cuma kita belajar tahapannya dulu biar kalian enak. Nanti kita bikin video satu persatu tahapan-tahapannya. Nah, udah keempat. Terus yang kelima itu kalian belajar bunpo atau bab 1 sampai 50. Bisa sampai 25 juga bisa, sampai 5 suku sampai 50 biar selesai. Nah, ketika kalian belajar bunpo kan kalian sudah hafal yang dari yang pertama itu kan, jadinya tuh nyambung. Jadi kalian sudah belajar bilangan atau hitungan, terus bisa nulis hiragana, katakana, terus juga udah hafal juga cara nulisnya, cara bunyinya juga. Terus yang ketiga tadi kosakatanya juga kalian sudah hafal, cara nulisnya juga, terus intonasinya juga, terus kata kerja, kata benda, pokoknya meliputi kata kerja, kata benda, kata sifat itu kalian udah hafal. Nah, jadi kalian eh, digabung dengan fungsi partikel. Jadi gunanya fungsi partikel itu. Jadi kalian belajar bab, kalian tahu kotobanya, terus tahu fungsi partikelnya, itu enak, gampang belajar babnya itu. Kalau misalkan kalian belajar bunpo atau belajar bab, kalian belum ngafalin kotoba, terus kayak fungsi partikel nggak terlalu mengerti, itu susah banget. Pokoknya belajar kalau enggak apa ya, enggak berurutan itu susah. Jadi belajarnya kasarnya tuh keseret-seret ya, jadinya tuh ngejelasin ini enggak ngerti, ini enggak ngerti. Jadi makanya saya bikin video ini tahapannya biar kalian belajar pas di bunpo itu enggak sulit, enggak rumit, karena tahu dan mempelajari dari mulai nol pisan, dari mulai bawah banget. Jadi pas masuk bunpo atau belajar bab itu gampang, jadi tinggal ngikutin aja. Nah, di belajar bab itu kalian akan banyak eh, tahu perubahan-perubahan, mulai dari perubahan kata kerja, terus kata sifat, terus pokoknya banyak perubahan-perubahan dalam kata kerja. Jadi satu kata kerja yang kalian hafalin itu perubahannya tuh banyak, mulai dari bentuk teke, take, neke, insike, mereke, terus eh jisoke, terus kayak ukemike, shiekike, ukemike, terus jokengke, terus apalagi paling bahasa dewa namanya kaik, songkego lah, song songkego lah, itulah pokoknya. Itu Genjogo itu banyak. Nanti kalian, yang penting kalian tuh hafal banyak bener-bener ya. Jadi ada kesinambungan, jadi sambung menyambung gitu dari pembelajaran ini. Terus yang terakhir, kalian sembari belajar bunpo atau belajar bab, kalian harus sedikit-sedikit belajar ngomong atau kaiwa biar kalian enggak gaguk gitu. Kalau misalkan ditanya orang Jepang, kayak misalkan contoh, misalkan kayak misalkan ini contohnya paling gampang, contohnya
Misalkan gimana, kayak misalkan contohnya, "Ade-san, doko iku no?" Misalkan kayak gitu ya. Misalkan kami bilang, "Apa? Ngomong apa?" Kayak gitu kan biasanya. Pokoknya belajar gunanya belajar kaiwa sama Chokai atau pendengaran itu kayak gitu. Jadi kalian udah belajar Bunpo, harus belajar kaiwa sama Chokainya juga. Dan belajar ngomong sama Chokai atau pendengaran. Jadi ketika kalian udah sampai Jepang itu kalian nggak apa ya, nggak gaguk, eee, kucinya atau mulutnya itu nggak gaguk, terus kayak pendengarannya juga nggak budek gitu. Kayak misalnya contoh, kayak misalkan, "Doko iku no?" Misalkan, "Apa orang itu orang Jepang ngomong apa?" Nah itu nanti pas lagi misalkan ditanya, ah, kan kesannya itu, eee, ditanyain kok diem aja gitu. Jadi itulah gunanya, belajar ini atau 6 tahapan belajar bahasa Jepang itu gunanya untuk itu, untuk mempersiapkan kalian ketika udah sampai Jepang. Terus kayak misalkan Chokai juga, kalian kalau misalnya ada tes itu pasti ada Chokainya juga, kayak ngambil CLPT atau ya CLPT ya khususnya itu ada Chokainya juga. Terus kalau misalkan udah belajar Kaiwa Chokai itu usahakan setiap hari kalian gunakan bahasa Jepang walaupun campur-campur gitu. Kayak misalkan contoh, misalkan kayak eh, misalkan Andi-san, eh, "Nani o tabemasu ka?" Atau misalkan makan apa? Kamu jawabnya misalkan, ah, kata kata bendanya saya nggak ngerti. Jadi bilangnya misalkan contoh bahasa oh tabemas itu nggak apa-apa, yang penting kalian ada apa, ada bahasa Jepangnya. Jadi sebisa mungkin kalian harus ngomong dengan bahasa Jepang itu biar kaiwa kalian gak kaku gitu. Terus juga cokainya juga dipakai, soalnya kalau udah masuk perubahan kata kerja itu banyak kata-kata yang hampir sama, contohnya kayak kite 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 kiite kite kite itu. Jadi apa ya, cokai itu perlu juga. Nah, pembahasan kali ini mungkin sampai sini saja ya untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Jepang untuk pemula juga. Jadi yang pertama tadi kita ulang biar enak. Yang pertama, 6 tahapan belajar bahasa Jepang itu ada apa tadi? Ya, bilangan, yang pertama itu bilangan atau hitungan. Yang kedua apa tadi? Belajar nulis atau membaca huruf bahasa Jepang. Yang tadi kayak hiragana, katakana, terus kanji kan. Nah, yang ketiga tadi apa? Ya benar, kosakata. Kalian harus menghafal kosakata sebanyak mungkin. Karena itu modal kalian ketika udah sampai Jepang. Kosakata itu bisa dibilang kotoba ya. Dalam pengertian bahasa Jepangnya itu kotoba, tapi dalam pengertian bahasa Indonesia itu kosakata. Nah, kosakata itu terdiri dari berapa? Terdiri dari 3 bagian, yaitu kata kerja, kata benda, kata sifat. Nah, kata sifatnya dibagi lagi menjadi 2. Jadi kata sifat berakhiran i atau ikeyoshi, kata sifat berakhiran na atau kata sifat atau nakayoshi itu. Nah, itu baru 3 aja udah banyak cabangnya ya minasan. Satu, oke lah satu kalau misalkan. Dua, udah banyak cabangnya hiragana, katakana, kanji. Nulisnya atau cara nulis atau cara bacanya. Yang ketiga, eh, kosakata atau kotoba itu ada 3 lagi kan, kata benda, kata kerja, kata sifat. Nah, kata sifat terakhir itu dibagi menjadi 2 lagi, kata sifat ikeyoshi dan nakayoshi. Next, yang keempat, fungsi partikel. Nah, fungsi partikel juga itu banyak, jadi untuk kalian menggabungkan. Terus yang kelima kalian harus belajar bunpo itu. Bunpo bunpo dari bab 1 sampai bab 25 minimal, itu minimal minimal suruh sampai 50. Dan kalian harus tahu juga perubahannya, kata kerja, kata sifat itu ada perubahannya juga. Nah, kata kerja satu itu perubahannya itu bisa nyampe 20 lebih. Awas, kata kerja satu kata bisa berubah menjadi 20 kata. Maske, terus kayak Chisoke, Naike, terus kayak bentuk Teke, Take, Kinshike, Mereke, terus kayak eh, Ikoke, terus kayak Seikike, Ukemike,
Shie Uke Mike, Jogenkei, terus kayak Songkeku paling terakhir yaitu bab 50 kalau nggak salah. Pokoknya itulah perubahannya tuh banyak, bentuk te, bentuk ta, bentuk na, bentuk Ikeushi juga yang bentuk kata sifat lah itu. Terus yang terakhir itu kalian belajar Kaiwa sama Chokai, biar kalian, pas nyampe Jepang itu kalian nggak kaget dalam berbicara ataupun dalam pendengaran kalian. Nah, itu saja teman-teman atau minasang yang pengen tahu pembelajaran bahasa Jepang atau 6 tahapan belajar bahasa Jepang dengan cepat dan efektif, dari tips dari saya itu ya. Nah, sekian saja video dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang mengerti atau kurang jelas, bisa ditanyakan lewat DM atau komen-komen di bawah ya. Nggak apa-apa, nanti saya kalau misalkan ada waktu atau nggak sibuk, nanti saya balas satu persatu. Nah, demikian saja video kali ini. Semoga teman-teman yang lagi belajar bahasa Jepang atau ingin belajar bahasa Jepang dimudahkan segalanya urusannya, dan yang ini pengen pergi ke Jepang semoga eh, sesegera mungkin dikabulkan ya. Yang penting semangat dan selalu belajar, jangan jangan pernah menyerah. Pokoknya semangat belajarnya bahasa Jepang. Semoga kalian cepat pergi ke Jepang dan menikmati keindahan Jepangnya. Ya, demikian saja video dari saya dari channel Adedake. Semoga dapat bermanfaat untuk minasang tachi dan teman-teman yang ingin belajar. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nandur bareng orang nandur orang madang. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bunyikan lonceng notifikasinya biar selalu update.